لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Pada jemaah Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun yustahabbul adhanu wal iqamatu lil maktubati in lam yusalliha bifaitatin. Disunnahkan untuk mengumandangkan azan dan juga iqamah lil maktubah untuk sholat wajib. Jadi pada pertemuan kali ini para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan pelajari tentang azan, begitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang waktu sholat, termasuk waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Sekarang tentang azan. Jadi azan itu, kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', azan itu akar katanya sama dengan kata uzun. Uzun itu artinya kuping, dalam bahasa Arab uzun itu kuping. Jadi azan itu hikmah kenapa dinamakan azan, karena memang azan itu ditujukan kepada kuping-kuping pendengarnya, begitu, agar pendengarnya kemudian datang kepada sumber azan itu sendiri. Dan memang begitulah salah satu ibadah daripada kuping, karena anggota tubuh kita nih, sebagaimana dia ada maksiatnya, dia juga ada ibadahnya, kan begitu. Dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap likulli udwin min a'dha'il badani zinah, setiap anggota tubuh itu ada zinahnya, kan begitu. Kalau zinahnya mata melihat hal yang diharamkan, zinahnya kuping mendengar hal yang diharamkan, zinahnya tangan memukul orang tanpa sebab, zinahnya kaki melangkah kepada kemaksiatan, begitu. Maka kata Nabi Muhammad kan, idza ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi setiap anggota tubuh yang udah ngelakuin maksiat, tutup itu, dosanya hapus dengan ganti kebaikan. Jadi dulu maksiatnya pakai tangan, sekarang tangan pakai buat kebaikan, begitu. Itu salah satu bentuk dan upaya agar Allah mengampuni dosa kita, begitu. Jadi azan itu akar katanya sama dengan kuping. Tapi dalam definisi ulama, azan itu secara bahasa artinya memang i'lam. I'lam itu pengumuman. Tapi secara syariat
azan itu adalah qaulun makhsusun, perkataan yang dikhususkan. Perkataan dikhususkan itu maksudnya dia adalah ucapan dengan redaksi yang sudah diturunkan oleh wahyu. Jadi redaksinya azan ini tauqif. Jadi redaksinya itu begitu emang wahyunya. Walaupun sejatinya sumbernya ini bukan dari Nabi Muhammad. Jadi azan yang ada pada kita sekarang itu sumbernya dari salah satu mimpi salah seorang sahabat Nabi. Jadi Nabi kagak ngomong, Nabi kagak nyontohin, nggak ada malaikat Jibril turun, nggak ada. Tapi jadi mimpi. Nah, lalu kenapa mimpi bisa jadi syariat? Kita bahas gitu. Jadi azan itu adalah perkataan yang sudah diurutkan secara wahyu, dan ini yu'lamu bihi waktu sholat, dan dengan itu diketahui waktu sholat. Tapi dalam penggunaannya azan itu tidak hanya untuk mengumumkan atau menginformasikan waktu sholat. Dalam banyak kasus azan itu dibolehkan. Apalagi dalam madhab Imam Syafi'i begitu, azan itu dibolehkan untuk selain sholat 5 waktu. Azan disyariatkan untuk bayi yang baru lahir. Azan juga disyariatkan ketika terjadi orang ingin melakukan perjalanan. Azan juga disyariatkan bagi orang yang ingin melakukan peperangan. Azan juga disunnahkan untuk kejadian gempa bumi misalnya gitu. Nanti kita bahas kenapa kemudian disyariatkan seperti. Jadi itu namanya azan. Wa yustahabbul azanu, dan azan beserta iqamahnya itu hukumnya sunnah lil maktubah, untuk sholat wajib. Jadi untuk sholat wajib azan itu hukumnya sunnah, iqamah hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang sholat sholat wajib nggak make azan, nggak make iqamah, ya sholatnya sah, nggak ada masalah begitu. Walaupun dia meninggalkan keutamaan. Jadi utamanya azan itu utamanya sholat 5 waktu itu azan begitu. Hatta wa in kanat faitatan, walaupun sholatnya udah lewat begitu. Sholat udah lewat begitu. Jadi untuk jemaah pertama udah beres nih. Kemudian mau bikin jemaah lagi, azan juga tetap disunahkan untuk jemaah yang kedua, dan juga sholat yang kedua. Maksudnya sholat yang kedua tuh kalau ada orang yang sholatnya telat begitu, sholatnya telat. Jadi azan hukumnya sunnah, tapi azan hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Jadi kalau sunnah mah nggak apa-apa, sholat tetap sah, kagak dosa. Kalau kagak azan, iqamahnya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi azan ini hukumnya menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kalau satu kampung tuh kagak ada yang azan, semuanya dosa. Ini masjid ada nih, tahu nggak ada yang azan, maka dosa tuh satu kampung semuanya. Kata siapa azan hukumnya fardu kifayah? Ini pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau Syafi'i azan iqamah sama, hukumnya sunnah. Sekampung, 2 kampung, pokoknya sunnah. Artinya kalau di sini azan, di sono azan, orang sini dapat pahala, sono juga dapat pahala. Tapi bagi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, azan itu hukumnya fardu kifayah. Dan ini juga salah satu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi menyebut ini pandangan ini dalam kitab Al-Majmu', bahwa satu kampung kalau kagak ada yang azan, dosa semuanya begitu. Karena azan itu merupakan syiar itu simbol. Jadi kalau kagak ada azan, itu kampung bingung kita, itu kampung orang Islam apa bukan gitu. Jadi syiar itu tanda begitu, tanda gitu. Kita kalau main ke Baduy kan begitu, itu kan ada tandanya
Jadi warganya tuh kalau Baduy luar make kain hitam kan ya. Kalau Baduy dalam make kain putih gitu. Kalau kita masuk Baduy, orang Baduynya nggak make gitu kan kita bingung nih kampung Baduy apa bukan kan gitu. Orang udah pada make dasi, rambutnya klimis, setrikaan bajunya lancip, wah gitu jangan bukan kampung Baduy gitu. Polisi tandanya make topi coklat, make seragam coklat kan itu. Itu syiar itu. Syiar hakim make baju apa tuh? Yang baju gede banget itu. Iya, make toga orang wisuda itu syiar. Kalau nggak ada begitunya, ya orang kagak tahu kalau itu hakim. Orang nggak tahu kalau itu polisi. Maka sebagai bentuk syiar agama, azan tidak boleh ditinggalkan karena ini tandanya. Tanda kampung kata Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Dan ini pandangan yang ditulis juga oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' bahwa ini juga adalah pandangan ulama, sebahagian ulama Asy-Syafi'i. Jadi hukumnya fardu kifayah. Dan karena hukumnya fardu kifayah itu kan kewajiban yang kalau dikerjain maka satu kampung kagak dosa tuh. Bagaimana biar satu kampung gugur ini dosanya? Ini harus dikerjakan di tempat yang orang kiri kanan pada ngedenger begitu. Ada satu nih kalau kita pakai pendapat fardu kifayah gitu. Ada satu kampung nih, katakanlah ada sekian kakak, ada 200 kakak. Ada masjidnya. Cuman kagak ada yang datang, sepi kan begitu. Lalu dari dalam rumah ada anak disuruh sama bapaknya, tong azan tong begitu. Di mana Pak? Udah di sini aja lah, ke masjid juga males papa gitu. Azan tuh di rumah dia azan. Anaknya azan di rumah. Allahu Akbar, karena anak ini azan di tempat yang tidak bisa diakses oleh orang umum kebanyakan, maka azan ini pahalanya cuma buat dia doang. Itu satu kampung belum gugur kewajibannya. Karena untuk menggugurkan kewajiban satu kampung, azan harus dikumandangkan di tempat terbuka yang orang lain kedengeran gitu. Jadi kalau tibang dia di rumah, ia dapat sunnahnya doang, dia buat dia doang, tapi tidak menggugurkan dosa satu kampung. Ini kalau kita pakai pandangan bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah gitu. Tapi kalau kata Imam mazhab Syafi'i resminya, mazhab Imam Syafi'i ofisialnya azan itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban, bukan juga termasuk iqamah. Kenapa tidak diwajibkan? Karena dulu Nabi Muhammad juga pernah nyuruh orang sholat, tapi nggak nyuruh azan dulu, nggak begitu. Kalau seandainya azan ini kewajiban tidak boleh ditinggal, maka Nabi Muhammad pasti bakal nyuruh. Tapi satu waktu Nabi Muhammad pernah nyuruh orang sholat kagak make azan, nggak make iqamah juga begitu. Berarti bukan kewajiban gitu. Jadi ini hukum azan, hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah karena dia bagian daripada syiar. Sebagian lain mengatakan fardu kifayah. Khusus untuk sholat Jumat, sholat Jumat itu azan yang kedua, azan yang imam naik mimbar itu hukumnya fardu kifayah. Semua sepakat. Ini kalau 5 waktu nih, kalau 5 waktu sunnah azan sunnah, nggak azan sholat sah. Tapi kalau sholat Jumat azan hukumnya fardu kifayah dan semua sepakat itu fardu. Kenapa hukumnya fardu kifayah? Karena sholat Jumat syarat sahnya berjamaah, dan salah satu cara untuk mendatangkan jamaah adalah dengan azan gitu, dengan azan. Tapi kalau di sini alhamdulillah walaupun kagak azan orang udah pada turun kan gitu. Emang ya nyari adem kan gitu. Ada di beberapa kantor tuh yang kalau kagak azan kagak turun dia. Ada masjid. Makanya sejak saya bilang besok azan 2 kali aja gitu.
azan yang pertama sebelum masuk waktu juga nggak apa-apa, biar pada turun gitu. Orang sini kalau nggak dikagetin pakai azan kagak turun, azan 2 kali aja gitu. Tapi kata kepala kantor sekali itu bilang Ustaz Jarkasi yang nyuruhin. Ini saya makan pulang habis itu, kan urusannya dia terserah kan gitu. Saya mau pulang gitu, biarin. Ini biar orang pada turun, jangan sampai imam di mimbar jemaahnya masih ada baru 3 biji gitu. Ada 3, ada 5 gitu. Ini kalau beneran pakai pakem Syafi'i gitu kan kagak sah kan ya. Makanya kita peduli minimal 40 orang gitu, atau minimal 12 dah ngikutin Maliki gitu. Ngikutin Maliki, walaupun sebenarnya praktek Jumatan yang ada di Jakarta nih kagak syafi amat sebenarnya. Karena kan kalau pakai Syafi'i Jumatan tuh kan satu kampung satu Jumatan kan gitu. Tapi yang membolehkan satu kampung lebih ada lebih Jumatan lebih dari satu tuh kan Ahnaf, mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi di kota-kota besar kayak orang Jakarta gini menjadi perlu. Karena kalau Jumatan kita kumpulin satu tempat, jadinya kayak 212 tuh kan, gitu, nggak ada jalanan gitu, orang ngumpul rame. Maka agar kita bisa kehidupan jalan nih, kan nggak semua orang wajib Jumat, perempuan nggak wajib Jumat, orang musafir nggak wajib Jumat, jalanan biarin dibuka kosong kan begitu. Maka itu Jumatan dibikin apa istilahnya ada gedungnya dan seterusnya. Ini sebenarnya Ahnaf. Tapi kalau pakai Ahnaf ya Jumatan kan kagak, nggak mesti khutbah khotib itu tidak mesti melakukan rukunnya di hadapan 40 orang. Apa yang penting 3 orang udah beres kan gitu. Cuman kan rasanya gimana gitu kalau khutbah cuma depan 3 orang gitu. Kayak ngaji alif batasa kan gitu. Jadi makanya di beberapa kantor tuh yang saya ada jadwal, saya bilang azan 2 kali aja gitu. Yang sekali udah masuk waktu, nggak usah nunggu masuk waktu. Dikiranya orang udah pada istirahat tuh azan aja, biar orang pada datang gitu. Karena emang azan untuk maksud memberitahukan waktu sholat, memang syaratnya sudah masuk waktu kecuali 2. Sholat subuh sama sholat Jumat, ntar ada bacaan gitu. Tapi pada intinya Jumatan itu azan yang kedua tuh yang naik mimbar itu hukumnya fardu kifayah gitu. Jadi kalau ada orang Jumatan imamnya langsung naik mimbar begitu, kagak make azan lagi, sah Jumatannya. Cuman itu satu jemaah dosa semua tuh begitu. Yang lebih dosa ustadznya, dia mau buru-buru kali itu nggak pakai azan lagi. Jadi ini untuk Jumat. Walau munfaridan, dan azan ini hukumnya juga sunnah walaupun orang sholat sendirian. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sahabat Nabi, dipesan sama Nabi Muhammad, walau kunta fi sahra, walaupun kamu di padang rumput, walaupun kamu di padang pasir yang luas kagak ada orang, idza hanatka shalah, kalau datang waktu sholat fa'adzin fa innahu la yasma'u mada sautika jinnun wala insun illa syahidallahu illa syahida gimana hadisnya, illa syahidalaka fil akhirah gitu. Jadi kalaupun sholat sendiri azan tetap sunnah, walaupun di padang di padang pasir yang luas kagak ada orang, azan. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Sa'id Al-Khudri, azan. Fa innahu la yasma'u mada sautika insun wala jinnun illa wa syahidalaka fil akhirah. Karena tidak ada yang dengar baik dari manusia atau dari jin itu azanmu, kecuali nanti di hari kiamat mereka akan bersaksi bahwa engkau telah melakukan azan gitu. Jadi ternyata azan kita tuh jadi persaksian baik ntar di akhirat. Kita kalau dipersaksikan baik itu jaminan surga itu. Yang kayak orang-orang isyhadu anna hadzal mayyiti min ahlil khair gitu kan. Orang-orang ngomong khair gitu. Tahu paham tuh kagak dia. Itu persaksian baik itu. Ini persaksian baik kata Nabi Muhammad, man asna alaihi
ma min janazatin usniya alaihi khairan illa wajabat lahul jannah. Tidak ada jenazah yang diberi persaksian baik kecuali memang dia pasti dapat surga. Kenapa dipersaksikan baik bisa dapat pahala? Karena manusia beserta jin ini adalah saksi-saksinya Allah di dunia. Makanya yang enak tuh berbuat yang baik-baik supaya kita dipersaksikan, sama tanah dipersaksikan, sama tembok dipersaksikan, sama kita punya pohon-pohonan dipersaksikan bahwa fulan bin fulan itu orang baik. Saya pernah diinjek dia buat dia azan gitu. Jadi tidak sia-sia walaupun sholat sendiri, azan itu menjadi syafaat nanti buat kita di hari kiamat. Karena tidak ada yang mendengar azan kita kecuali dia bakal bersaksi. Dan jin itu kan kagak kelihatan, padahal rame nih keliling kiri kanan jin mulu kan gitu. Itu kalau seandainya kita bisa ngelihat jin, ini rapet ini kagak ada jalanan. Ini lebih macet daripada puncak kalau libur panjang begitu. Pokoknya rapet banget gitu. Kan ya. Ini jin kiri kanan kagak kelihatan aja, kalau kita kelihatan rapet banget ini. Gitu. Ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang bilang kalau ada orang sholat iqomah doang kagak azan begitu, iqomah doang kagak azan, maka sholat sendiri fattaba'ahu malakahu, nanti makmumnya adalah dua malaikatnya. Qorin, manusia kan punya qorin tuh malaikat dua. Itu kalau kita sholat pakai iqomah, sholat sendiri, tapi kita sholatnya dihitung jemaah karena ada dua qorin yang ngikutin berjamaah sama kita. Tapi kalau dia sholatnya pakai azan, dia azan kemudian dia iqomah kemudian dia sholat, maka yang ada di belakang itu adalah junudun minallah, itu tentara-tentara Allah, la turoh torofahu, yang kagak kelihatan ujungnya. Jadi saking panjangnya itu jamaah, itu kata Nabi Muhammad kagak kelihatan ujungnya. Berarti kan orang nih, kata Nabi Muhammad, kita itu sholat kalau berjamaah pahalanya tergantung banyak jamaahnya. Orang sholat berdua pahalanya lebih bagus dari sendiri, bertiga lebih bagus. Makin banyak jamaahnya makin banyak pahalanya. Ini kalau kita sholat sendirian pakai azan, pakai iqomah begitu, itu diikuti oleh tentaranya Allah sampai barisan yang kagak ada ujungnya kagak kelihatan, betul saking banyaknya begitu. Cuman kalau kita sholat sendirian, kata dalam Al-Bushra Karim, karena sholat sendirian maka azan itu untuk diri kita, jangan kemudian dipakai speaker, jangan begitu. Orang udah beres sholat kan nih ya, dia baru bangun jam 2:30 dia azan gitu. Kebetulan rumahnya samping pos RW, make mic RW dia azan. Wah udah kan, ini jadi fitnah gitu. Ini jadi fitnah. Jadi azan itu sunnah buat berjamaah, sunnah buat bersendiri. Begitu buat sendiri. Walau sami'al azan, walaupun dia nih orang yang sholat sendiri dengar azan, ada azan di masjid mana begitu. Cuman dia istilahnya terlalu jauh atau lagi lagi repot nih kalau ke masjid macam-macam, dia di sini mau jemaah sama keluarganya atau mau sholat sendiri. Walaupun dia udah dengar azan di mana, tetap ada kesunahan azan. Wali jama'atin saniyatin wali faitatin, dan azan juga sunnah untuk jemaah yang kedua. Jadi jemaah pertama selesai, kemudian jemaah kedua mau itu juga dapat ada sunnahnya. Wali faitatin, dan jemaah qada. Jadi kalau qada sendiri mah enggak, qada yang jamaah begitu. Karena ini terjadi dulu waktu Nabi Muhammad yang kita ceritain tentang qada salat. Nabi Muhammad pergi perang Khaybar waktu itu. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Kemudian kata salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah aris lana. Ya Rasul, kita istirahat. Jadi pulangnya udah malam banget. Nabi Muhammad kagak mau ngaso. Kata para sahabat, ya Rasul kita udah capek, ngaso dulu kali bentar gitu. Kalau kayak bahasa kita mah itu jam 1 malam.
Nabi Muhammad bilang, saya khawatir ntar kalau kita ngaso ketiduran sholat subuh kagak pada bangun gitu. Maka terusin aja deh jalan gitu. Cuman Nabi Muhammad juga kesian ngeliat kiri kanan pada udah kecapean. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, kalau kita tidur siapa nih yang bakal bangunin? Itu bahasa kitanya gitu. Bilal ngangkat tangan, saya Nabi. Udah Nabi tidur aja dah. Nabi tidur sama para sahabat, saya yang begadang, saya bangunin ntar sholat subuh. Gitu. Ternyata Bilal juga kan akhirnya tidur. Padahal Bilal tuh cuma nyender di punggungku. Itu nyendernya berdiri itu. Nggak disebutin di riwayat tersebut. Bilal tuh duduk kagak. Bilal tuh fa'asnada dhahrahu ila rahilatihi. Dia senderin dadanya, punggungnya ke ontaknya begitu. Akhirnya tidur juga bilang. Nabi Muhammad bangun pagi-pagi. Bangun karena terkena sinar matahari. Sinar kalau udah nampar tuh kan kalau jam kita berarti kira-kira sekarang mah jam 7:30 kan ya. Berarti udah lewat lama tuh. Ketika Nabi Muhammad bangunin Bilal. Kata Nabi, Bilal katanya mau bangunin, rupanya ya suluh ngantuk banget. Ngantuk banget begitu. Ternyata kata Nabi Muhammad, Bilal azin lis shalah. Udah sekarang azan dah. Hadis itu azan. Maka azan untuk sholat qadha yang berjamaah, Nabi Muhammad qadha subuh berjamaah, itu sunnah azan. Tapi kalau sendirian enggak begitu. Kalau sendirian tidak ada. Tapi kalau li jama'atin faitatin untuk jemaah yang qadha, merujuk kepada ceritanya Bilal bin Rabah yang azan di ketika matahari sudah terang benderang untuk sholat subuh berjamaah qadha bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kalau kemudian ada fa in ijtama'a fawaitu au jama'a taqdiman ta'khir atau ta'khiran adzana lil ula wahdaha. Kalau dia sholatnya sholat jamak takdim atau jamak takhir bagi musafir, jalan dia dari sini ke Bandung misalnya, jalan-jalan sama anaknya sama bininya, nyampe sholat zuhur kata bininya, ntar aja bang, ntar aja ya, tanggung asar aja kita jamak takhir, ntar di kamar hotel misalnya begitu. Nanti pas sampai kamar, sampai mesnya penginapan, azan tuh, azannya cuman sekali aja, di awalnya aja. Karena ini sholat zuhur, sholat asar, maka sebelum itu sholat zuhur azan tuh sunnah. Nanti pas assalamualaikum bangun sholat asar nggak perlu azan, begitu. Cukup iqamah saja begitu. Wa tustahabbu al-iqamatu, dan juga disunnahkan iqamah wahdaha satu, maksudnya wahdah itu cuman iqamah aja lil mar'ah kalau bagi perempuan. Jadi azan tuh bagi laki-laki sunnahnya. Jadi kalau laki-laki sendiri azan, ada jemaah, ada lakinya azan yang lakinya. Tapi kalau perempuan tidak disunnahkan. Perempuan tidak disunnahkan azan, perempuan cuman sunnah namanya iqamah aja. Begitu. Sunnahnya cuman iqamah. Kalau azan tidak disunnahkan begitu. Hatta walaupun dia ngumpulnya bareng perempuan semua. Kan biasanya ada tuh ya kalau Ramadan perempuan sepengajian tuh ngumpul buat sholat tarawih, sholat isya sekalian tarawih. Walaupun itu isinya perempuan semua, nggak ada kesunahan. Kalau tetap ada yang mau azan sholat perempuan, ya jatuhnya khilaful aula. Jatuhnya itu khilaful aula, yaitu tidak utamanya kagak usah azan, dia azan, maka azannya itu tidak mendapatkan pahala sunnah karena kesunahan tidak ada pada perempuan walaupun dia rame-rame begitu. Ya beda cerita kalau di jemaat tersebut ada lakinya begitu, lakinya tuh yang azan gitu. Tapi kalau nggak ada maka cukup iqamah aja begitu. Wa ayyuqala, dan mestinya dan dianjurkan fi sholatil masnunah, pada sholat sunnah jamaatan yang dikerjakan berjamaah. Sholat sunnah berjamaah itu kan 4 ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, gerhana.
Ini 4 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Selain 4 sholat ini nggak ada berjamaah. Duha sendiri-sendiri, qobliyah ba'diyah sendiri, sholat sunnah subuh sendiri, tahajud sendiri. Jadi yang sunnah berjamaah tuh 4. Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh, sholat gerhana. 5 sama sholat istisqa. 5. Selain itu nggak ada berjamaah. Begitu. Nabi Muhammad sholat malam juga sendiri. Gitu. Satu waktu Nabi Muhammad pernah bangunin istrinya waktu Ramadan, tapi itu bukan menjadi rutinitas. Jadi yang sunnah sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah itu Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, sholat gerhana dan juga istisqa. Kalau sholat sunnah yang berjamaah, apa yang diucapkan kalau nggak boleh azan? As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah rahimakum. Kan kalau bahasa kita as-sholatu jami'atun gitu. Cuman kalau orang kita biasanya as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu. Mari dirikan sholat secara berjamaah wahai orang-orang yang dirahmati Allah begitu. Jadi kalau as-sholatu jami'atun gitu. Kalau as-sholata jami'atan gitu. As-sholata jami'atan, as-sholatu jami'atun. Jadi itu ucapan, karena itu dulu pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika sholat gerhana. Dan sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Maka untuk sholat-sholat sunnah lain yang dianjurkan berjamaah, ini disunnahkan mengucapkan hal yang sama sebagaimana Nabi ucapkan as-sholatu jami'atun begitu. Tambahin rahimakumullah boleh. Karena itu tambahan yang sifatnya doa begitu. Nah, azan ini adalah syariat yang munculnya kalau nggak salah tahun kedua hijrah ya. Tahun kedua hijrah. Jadi kan sholat disyariatin tahun ke-11 hijrah begitu. Habis itu kemudian tahun ke-11 hijrah, tahun ke-11 setelah kenabian. Setelah Isra Mi'raj kemudian berangkat hijrah. Setelah hijrah 1 tahun baru tuh Nabi Muhammad mulai di bahasa kitanya tuh dikomplain. Nabi, kalau bisa kita dipanggil buat sholat jamaah gitu. Karena dulu belum ada panggilan. Datang waktu sholat Nabi Muhammad sholat ya yang lain ngikutin. Orang-orang bilang yang Nabi bikin panggilan buat kita. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ngumpulin itu para sahabat untuk bilang gimana biar orang-orang ngumpul setiap waktu sholat, mesti kita panggil. Lalu gimana manggilnya? Pakai bel? Nggak boleh, bel mah orang Nasrani. Kita bakar api aja di tower di ujung biar wah itu mah kayak orang Zoroaster, Majusi. Kalau kita bikin apa lagi, kita mukul, dulu ada yang mukul gendang tuh kayak orang dulu Yahudi tuh mukul gendang begitu. Sekarang nggak bisa itu orang Yahudi. Akhirnya keputusan kagak ada, rapat nggak ada keputusan, orang pulang tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Abdullah bin Zaid pulang dari rapat, tidur di rumah, kemudian di rumahnya dia mimpi. Dia mimpi ketemu orang berbaju putih kemudian ngajarin. Kalau kamu datang waktu sholat mau manggil orang berjamaah, gini nih ucapin, diajarin tuh azan sama orang yang dalam mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana azan yang kita dengar, diajarin dari mulai azan sampai iqamah. Setelah itu selesai, lalu besok pagi dia datang kepada Nabi Muhammad dan cerita, ya Rasul saya mimpi. Jadi yang mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, saya mimpi begini. Lalu Nabi Muhammad zaga ru'ya sadiqah, ini mimpi yang benar nih. Fa'alki bilalan hatta yu'adzin, kalau gitu ajarin Bilal dah, biar Bilal yang azan. Fa innahu anda sautan, karena Bilal lah yang punya suara lebih lugas. Jadi Bilal tuh suaranya lugas, kenceng tapi cakep begitu.
Kalau kita suaranya cakep, lagi pelan aja, cuman kalau gede jadi ambak-ambakan kan gitu. Nah Bilal tuh fa innahu anda sautan, kata Nabi Muhammad. Bilal tuh suaranya bagus, lagi tegas, bagus, enak, tapi lantang begitu. Maka ajarin Bilal. Jadi Bilal diajarin kemudian sama Abdullah bin Zaid. Nah satu riwayat bilang Abdullah bin Zaid ngiri. Ya Rasul, masa Bilal yang azan, kan mimpinya mimpi saya kan gitu. Lalu kata Nabi Muhammad, ya udah kalau gitu Bilal yang azan, Abdullah bin Zaid yang iqamah, begitu. Maka sejak saat itulah setiap azan Bilal. Dulu Bilal azannya tuh naik rumah orang. Satu riwayat yang disebutkan bahwa Bilal tuh naiknya rumah Ibnu Umar, salah seorang anaknya Sayyidina Umar. Gitu. Jadi naik rumah rumah beliau, kemudian azan di atas rumah beliau tuh, begitu. Azan. Supaya biar suaranya tuh menggapai banyak orang. Itulah kemudian syariat azan muncul dari iqrar. Jadi pernyataan Nabi yang jadi dalil, bukan mimpi orang, bukan mimpi sahabat, tapi yang jadi dalil tuh iqrarnya Nabi. Iqrar tuh kalau bahasa kita diiyain sama Nabi Muhammad gitu. Dan banyak syariat Islam yang itu muncul dari iyanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perbuatan Nabi. Nabi Muhammad kagak ngomong, Nabi Muhammad gak nyontoin, tapi Nabi Muhammad ngiyain begitu. Salah satunya adalah azan, mimpi sahabat diiyain sama Nabi Muhammad. Termasuk halalnya hewan yang namanya hewan dob. Dulu waktu perang Hudaybiyah, Nabi Muhammad itu para sahabatnya itu pada nangkepin dob. Dob itu kayak biawak, rada kecilan begitu. Biawak seukuran tangan nih sampai siku nih begitu. Itu adanya di negara yang pecahan Rusia tuh, Afghanistan, itu Pakistan tuh banyak tuh begitu. Ini dob ini herbivora, dia cuman makan tumbuh-tumbuhan doang, kagak makan daging. Nah, itu para sahabat makan itu dob depan Nabi, dan Nabi Muhammad tidak melarang beliau, tidak melarang mereka. Berarti ini jadi iqrar, jadi pernyataan Nabi bahwa dob itu halal begitu. Cuman dob yang beneran dob, kalau di sini biawak mah bukan. Biawak tuh jatuhnya ini reptil, punya cakar dan muftaris itu. Ini yang dob ini agak susah kalau di Indonesia, nggak ada, nggak ada. Jadi susah nyontohinnya. Jadi ini syariat azan, bahwa dia dulu, dan syariatnya ini sangat fadilahnya banyak, baik bagi yang azan dan juga yang mendengarkan. Kalau bagi orang yang azan, kata Allah dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang kepada Allah. Itu perkataan mengajak orang kepada Allah, seluruh ahli tafsir sepakat ini maksudnya azan. Jadi muazin di dunia nanti pahalanya banyak, karena mereka lah orang-orang yang ucapan paling baik di atas muka bumi. Mereka ngajak sama Allah begitu. Kemudian kata Nabi Muhammad, bahwa azan itu bagi si muazin, sebanyak apa manusia dari makhluk dari jin dan manusia mendengar, sebanyak itulah nanti dia akan dimintakan ampun oleh Allah. Jadi dia bakal jadi diampuni oleh Allah berkat jin, makhluk-makhluk yang lain tuh dengerin. Kemudian juga ada hadis lagi yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat, orang yang rajin azan di dunia nanti dibangkitkan oleh Allah atwalun nasi unuqan, sebagai orang yang lehernya panjang. Tapi maksudnya bukan lehernya panjang, ini ungkapan orang Arab untuk memberikan penghormatan terhadap petinggi-petinggi kaum. Jadi petinggi-petinggi kaum itu disebut orang yang atwalun nasi unuqan, lehernya panjang. Kenapa lehernya panjang? Kenapa ungkapan itu jadi penghormatan kepada pemimpin umat? Karena orang yang lehernya panjang itu dia bisa memantau orang yang di bawahnya. Itu ungkapan kebanyakan orang Arab untuk menghormati orang yang memimpin gitu. Artinya muazin ini nanti di hari kiamat jadi pemimpin umat gitu.
Ibarat kita jadi ketua regu kan gitu. Ini regunya dari regu EPF nih kan gitu. Itu rohani itu ketuanya tuh kan azan mulu kan dia. Ini ketuanya nih. Ntar Nabi Muhammad ngolingnya kan ketuanya, ketua regunya datang gitu. Masuknya kapan, jam berapa, siapa yang dibolehin itu ketua regu yang nentuin ntar. Jadi itu ungkapan untuk pemimpin pemimpin umat. Jadi fadilahnya banyak. Kalau bagi kita yang dengerin fadilahnya apa? Pertama jadi jalan syafaat kita kepada Nabi. Maksudnya jalan Nabi Muhammad ngasih syafaat. Karena dalam hadis Nabi kata Nabi Muhammad, orang yang dengerin azan kemudian mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Lalu setelah itu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang kayak gitu dapat syafaat ntar di hari kiamat. Gitu. Jadi biar kita dapat syafaat Nabi, dengerin azan, jawab azan, habis itu doa azan. Lalu gimana kita bisa dapat syafaat kalau dengerin azan juga nggak pernah, kan begitu? Wayanya waktu sholat masih di mana? Atau kuping pakein headset, masih main macam-macam. Padahal ntar kita di akhirat tuh kalau cuman ngandelin ibadah kita, kira-kira mampu apa enggak gitu? Kira-kira begitu. Kita sholat cuma 5 waktu juga kadang-kadang mentok mulu kan begitu. Asar hilang, maghrib si kepegang, isya tiduran. Kadang maghrib kepegang, isyanya terbang gitu. Subuh dapat, zohornya hilang gitu. Ini kita kalau ngandelin yang wajib, kira-kira kiamat datang sekarang, nyampe gak dosa kita ketutup gitu. Yang bikin kita diselamatkan nanti di akhirat tuh syafaatnya Nabi. Nabi ngasih syafaat, ngasih syafaat sama orang mukmin. Gimana biar dapat syafaat Nabi? Salah satu caranya dengerin azan, jawab azan, baca doa azan tuh caranya yang paling mudah begitu. Makanya dulu waktu ngajarin azan ini saya bilang sama orang-orang. Saya dulu ngapalin doa azan tuh saya tulis. Jadi kita punya kertas memo yang kecil, saya tulis doanya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah wa syaraf wa darajatal aliyatul rafi'ah. Gimana? Lupa teman. Wa ba'athu maqamam mahmudah innaka la tukhliful mi'ad. Itu ditulis, nanti setiap azan baca Allahumma rabbah. Udah beres taruh lagi kantong. Nanti azan baca lagi. Makin sering dibaca jadi hafal. Kalau sekarang gak usah dah makin nulis, tinggal download aja di Google gambar, Google Image, tulis doa setelah azan. Habis itu jadi wallpaper. Jadi habis azan baca doanya Allahumma rabbah hadhihi. Udah taruh lagi. Ntar azan baca lagi. Begini biar dapat syafaat begitu. Ini usaha kita. Jangan sok kepedean. Masa muslim kagak disayang sama Nabi Muhammad ya kan? Belum tentu gitu. Nabi Muhammad sayang kita, cuman kita kudu cari caranya gimana Nabi Muhammad biar sayang. Nabi Muhammad udah ngasih tahu gitu. Orang yang ke Tanjung Pasir bawa pancing aja belum tentu dapat ikan gitu, apalagi ke Tanjung Pasir kagak bawa apa-apaan gitu. Iya, dia masuk ke akhirat kagak bawa apa-apa ya, ngandelin apaan gitu. Jadi ini salah satu fadilah azan untuk para pendengarnya. Termasuk juga kata Nabi Muhammad antara azan dan iqamah itu ada doa mustajab. Jadi waktu di mana doa kita diijabah antara azan dan juga iqamah. Kalau kita nggak pernah dengerin azan, kagak ketemu itu waktu mustajab, begitu. Makanya ini azan nih fadilahnya buat orang yang azan banyak, buat yang dengerin juga banyak. Wallahu ta'ala alam. Udah jam 1, saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.